Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kemudian kita lanjutkan bagian yang kedua dari bab al-fadail, tentang keutamaan-keutamaan dari kitab Mutun Thalabil Ilm, adalah fadlu ta'allimil Qur'an, keutamaan mempelajari Al-Qur'an. Keutamaan mempelajari Al-Qur'an. Yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini keutamaan yang pertama, orang yang mempelajari Al-Qur'an dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang terbaik. Ya, ini keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah, wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajran. Rawahu Al-Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tadi hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an, permisalan orang yang membaca Al-Quran, wa huwa hafizun lahu, dan dia hafal, ya, dan dia berusaha menghafalkan, dan dia menghafalkan Al-Quran tersebut. Kata Nabi SAW, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan bersama as-safaratil kiramil bararah. As-safarati al-kiramil bararah itu adalah al-malaika al-mukarramuna indallah al-muti'una lillah. Itu akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia menghafalkan Al-Quran tersebut, ya, maka dia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, seseorang tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu, dan permisalan orang yang membaca Al-Quran wa huwa yata'ahaduhu bil hifdzi, dia itu berusaha untuk menghafalkan, ya, terus berusaha untuk menghafalkan walaupun dia tidak hafal-hafal, wa huwa alaihi syadid, dan dia begitu luar biasa berat menghafalkannya, ya, falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Artinya, seseorang yang membaca Al-Quran kemudian dia sudah berusaha, ya, membaca Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran, walaupun dia tidak hafal-hafal Al-Quran tersebut, ya, tapi dia terus membaca, berusaha dan terus berusaha, maka ia tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan. Artinya tidak ada seseorang itu tidak mendapatkan kebaikan, pasti dia akan mendapatkan kebaikan selama dia berkecimpung dengan Al-Quran tersebut, selama dia berinteraksi dengan Al-Quran tersebut, ya. Bahkan disebutkan di hadis yang pertama tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, ya. Dia berusaha menghafalkan Al-Qur'an, maka berusahalah kita menghafalkan Al-Qur'an, ya. Walaupun kita kesulitan untuk menghafalkan Al-Qur'an, terus berdoa memohon kepada Allah, ya. Dia akan mendapatkan 2 pahala bagi orang yang sudah berusaha membaca, berusaha untuk menghafalkan walaupun tidak hafal-hafal, ya. Dijelaskan oleh sebagian para ulama, 2 pahala ini, yang pertama 1 pahala karena dia membaca Al-Quran tersebut, kemudian pahala yang kedua adalah karena dia sudah berusaha, ya, karena dia telah berusaha. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, keutamaan mempelajari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u al-Qur'an, bacalah kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, maka karena sesungguhnya pada hari kiamat Al-Qur'an itu akan datang syafi'an li ashabihi, dia akan datang sebagai syafaat bagi pelakunya, bagi orang yang membaca Al-Qur'an tersebut. Nah, ini Al-Qur'an di hari kiamat kelak dia akan datang kepada kita, ya, dan dia akan menjadi penolong bagi pembacanya. Oleh karena itu, berusaha kita dekat dengan Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, berusaha kita menghafalkan Al-Qur'an sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.